Dan di sini aku juga turut berduka cita dan cukup apa ya, cukup prihatin lah dengan meninggalnya Bapak Agus, dan kita cuma bisa bantu doa semoga amal dan ibadah Bapak Agus diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Halo semuanya, apa kabar kalian? Pastinya baik-baik aja dong di masa pandemi ini. Buat kalian semua yang masih lockdown di rumah, aku mau kasih berita ke kalian yang pastinya kalian harusnya udah pernah dengar sih. Karena kejadiannya tanggal 24 hari Sabtu kemarin, dan ini kejadiannya bisa dibilang drama ketiga yang terjadi di daerah sekitar perumahan Kosambi, di mana aku punya beberapa kenalan yang tinggal di daerah sana. Nah, drama pertamanya itu kalau kalian masih ingat, yaitu yang peristiwa John Kay menyerang pamannya atau saudaranya di sekitar perumahan Green Lake, karena itu kan daerahnya masih sekitar situ tuh. Dan drama kedua masih di sekitar situ juga, itu yang ada pemilik showroom, tapi entah karena lockdown atau apa, dia itu parkirin mobilnya di sekitar rumah area kompleknya itu. Jadi makanya judulnya ada di sini kalau kalian mau lihat beritanya. Ya, makanya judulnya bikin showroom di area komplek perumahan. Nah, kali ini drama ketiganya menurutku cukup sangat disesali karena hal sepele gitu loh. Dan hanya karena karena kurangnya bisa mengontrol emosi dari seseorang sih. Nah, kali ini beritanya itu adalah karena seekor anak anjing terjadi pemukulan yang berujung kematian di perumahan Kosambi, Cengkareng. Nah, kali ini aku mau bacain rentetan kronologinya berdasarkan informasi yang diberitahukan oleh warga sekitar, dan juga dari media sosial, dan juga dari kenalanku yang tinggal di sekitar daerah sana. Nah, kita mulai dari korbannya dulu. Korbannya adalah Pak Agus Tanu Hamdani, di mana beliau berusia sekitar 58 tahun, dan pelakunya berinisial JA, yaitu berumur 47 tahun. Nah, dari sini aja selisihnya udah 11 tahun ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke rentetan kronologinya. Jadi, Bapak Agus dan keluarganya ini tinggal di sebuah komplek, di mana kompleknya itu cukup aktif ya. Jadi, kalau kata kenalanku yang tinggal di daerah sekitar sana, komplek ini agak aktif ya dibandingin komplek-komplek di sekitarnya ya, karena pelangnya aja kayak beda sendiri, dan juga di situ kompleks itu sangat banyak yang memelihara anjing gitu loh. Anjing, kucing, binatang peliharaan tuh banyak banget, sampai adanya spanduk ini. Nah, spanduknya itu udah kalian bisa lihat tulisannya tuh dilarang keras membuang pup hewan peliharaannya lah, dan harus langsung dibersihkan karena saking banyaknya gitu loh yang memelihara di arah kompleks itu. Nah, kronologi pertamanya itu dimulai ketika lagi jalan-jalan sore lah. Jadi Bapak Agus ini punya seorang anak perempuan, dan anak perempuannya ini kebetulan pada waktu hari Sabtu itu lagi bawa jalan-jalan anjing pudelnya. Nah, ketika jalan-jalan, kebetulan anak perempuannya ngeliat ada nenek-nenek yang lagi duduk di kursi roda dan sedang kesulitan gitu loh, karena di depannya itu ada polisi tidur. Jadi kayak mau naik itu susah, kalian tau lah kursi roda itu berat kan. Ya walaupun ini kesalahannya bisa dibilang dimulai dari sini sih, karena nggak tahu ya, ini menurutku pribadi yang kayak kenapa nenek-nenek dibiarkan sendirian gitu di jalan, karena kan memang sulit gitu loh, apalagi lagi PPKM gini, dan berada di kursi roda itu nggak gampang gitu kan. Oke, kita skip itu hanya pendapatku pribadi, harusnya lebih diperhatikan ya, ada orang tua renta harusnya lebih ditemani lah. Nah, karena niat baik dari anak perempuan dari Pak Agus itu, anjing pudelnya ditinggal. Itu kesalahan berikutnya, di mana anjingnya itu ditinggal, lalu anak perempuan Bapak Agus ini mencoba menolong si nenek dengan kursi rodanya sampai mengantarnya ke rumahnya yang nggak jauh dari sekitar sana. Nah, ketika si anak ini balik, ingin menjemput anjingnya dan melanjutkan jalan-jalan sorenya, ini menjadi masalah. Karena anjingnya itu ketika ditinggal, dia ternyata pup sembarangan, dan pupnya itu bisa dibilang katanya sih di depan rumahnya si pelaku, yaitu di depan rumahnya Pak JA. Tapi kalau dari informasi yang aku dengar, dia itu nggak benar-benar tepat di depan rumahnya Pak JA, tapi di area sekitarnya lah. Dan Pak JA kebetulan ada di sana. Nah, karena kalau dari warga sekitar mengatakan kalau perilaku Pak JA itu agak arogan ya, jadi yang aku dengar itu agak songong lah. Jadi si Pak JA ini menegurnya dengan cukup keras gitu, nggak yang dengan lembut atau dengan baik-baik. Jadi yang aku baca dan aku dengar itu kayak disuruh bersihkan dan disuruh disikat lah. Pokoknya harus benar-benar dibersihkan. Dan si anak perempuan dari Bapak Agus ini pun menjalaninya. Jadi kayak oke, dibersihin. Tapi masalah berikutnya adalah
ya namanya perempuan kali ya, anak perempuan ini pulang lalu menceritakannya ke Bapak Agus. Sebagaimana Bapak Agus ini kan papanya kan. Nah, papanya ini setelah mendengar anaknya mungkin ditegur dengan keras, dia ingin klarifikasi lah, mungkin ingin mengajak, namanya tetangga ya, cuman beda beberapa rumah, mungkin ingin diajak berdiskusi lah kenapa sampai ada ya sedikit keributan inilah, supaya mungkin ingin mendamaikan juga, supaya nggak ada salah paham juga, dan supaya nggak ada yang namanya ya omongan yang nggak enak dari belakang lah. Nah, jadi Bapak Agus ini dan anaknya mendatangi rumah si Pak JA. Lalu kronologi berikutnya adalah setelah mereka bertiga bertemu, itu terjadi perdebatan gitu ya, dan akhirnya Pak JA itu seperti nggak terima dengan pendapat-pendapat dari si Bapak Agus ini, hingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Bapak JA terhadap Bapak Agus. Nah, yang menjadi perkara adalah kalian udah aku sebutkan kan umurnya, yaitu dimana Bapak JA itu umur 47 tahun dan umurnya Bapak Agus ini 58 tahun. Dari situ aja udah beda 11 tahun, dimana ya kalian kalau mau lihat postur badannya Bapak JA ini gimana. Nah, kalian bisa lihat ya dari gesturnya aja udah cukup udah cukup horor lah, dengan badannya agak besar, dan bahkan dia berbicara ke itu Pak RT-nya sebelahnya yang ingin mencoba mendamaikan, karena warga sekitar udah melihat adanya perdebatan di luar rumah itu kayak ingin melerai lah. Nah, kalian bisa lihat ya dari gesturnya aja udah cukup kayak kurang begitu kalem lah, kurang begitu bisa mengontrol emosinya lah. Coba kalian kebayang nggak wajar nggak kalau dia temperamen gitu dan main tangan ke Bapak Agus, dimana anaknya itu udah bikin kesel dia dengan anjingnya tuh pup sembarangan gitu loh. Dan parahnya lagi, selain beda terpaut usia yang cukup jauh, dan juga kalian bisa lihat postur tubuh yang cukup berbeda lah, yang satu badannya besar, yang satu nggak terlalu besar. Bapak JA ini ternyata memiliki ilmu bela diri karate, jadi kayak dia tuh belajar karate lah. Kebayang nggak, sekali pukul udah pasti bisa dipastikan Pak Agus tersungkur, dan memang benar sekali pukul langsung tersungkur gitu. Aku sih nggak tahu ya sekali pukul atau berapa kali pukulan, tapi yang pasti dipukul hingga Bapak Agus itu tersungkur dan kepalanya menghantam aspal. Nah, disinilah permasalahannya. Ketika Bapak Agus ini tersungkur, beliau langsung pingsan dan tak sadarkan diri, dan harus dibantu oleh anaknya yang berada di tempat kejadian dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, tapi masalahnya adalah jam 9 malam Pak Agus harus kehilangan nyawanya, dan Pak Agus menghembuskan nafas terakhirnya di pukul 9 malam di rumah sakit tersebut. Dan di sini aku juga turut berduka cita dan cukup prihatin lah dengan meninggalnya Bapak Agus, dan kita cuma bisa bantu doa semoga amal dan ibadah Bapak Agus diterima di sisi yang Maha Kuasa. Nah, setelah Bapak Agus dinyatakan meninggal, anak perempuan dari Bapak Agus ini nggak terima dan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Dan setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib, dari informasi yang aku baca dan aku cari tahu, CCTV yang merekam kejadian perkaranya tersebut itu dinyatakan hilang. Aku nggak tahu ya informasi terkini udah diketemukan atau belum, tapi yang pasti dinyatakan hilang. Dan keluarga dari Bapak JA ini, istrinya dan anaknya itu sudah mengamankan diri juga lah. Jadi banyak yang ingin mewawancarai atau juga pengen cari tahu lah, kayak para pecinta komunitas hewan dan juga kawan-kawan dari Bapak Agus dan juga kawan Bapak JA sendiri, dan juga warga sekitar ingin cari tahu, udah anak dan istrinya mengamankan diri lah daripada salah ngomong atau banyak yang nggak lagi sensitif gitu kan. Nah, berikutnya update terbarunya juga polisi juga berhasil mengamankan dari si Bapak JA ini. Jadi sudah berhasil ditahan dan sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Dan kalau yang aku baca, itu kemungkinan pasalnya adalah dikenakan hukuman 7 tahun penjara. Nah, jadi demikian kronologi yang bisa aku sampaikan ke kalian tentang kasus di mana karena seekor anak anjing ini terjadi pemukulan yang berujung kematian ini. Dan menurutku pribadi, hal seperti ini sangat-sangat bisa menjadi pelajaran buat kita semua, di mana kalau kita ketemu orang yang agak temperamen ya, lebih baik kita menjauh, nggak perlu diperpanjang dan nggak perlu terlalu dipermasalahkan lah. Lebih baik kita cari aman. Dan bagi kalian yang memiliki temperamental yang mungkin agak mirip sama Bapak JA ini, juga bisa belajar dan bercermin diri kalau
nggak segala sesuatu tuh harus benar-benar pakai emosi. Lebih baik kita bicarakan secara kekeluargaan, apalagi kalau hal-halnya cuma hal-hal sepele. So, demikian fakta menarik yang bisa aku bawain kali ini. Sampai jumpa di fakta-fakta menarik lainnya. Bye-bye.